saja berada. Kembali lagi kita berjumpa di channel Komunitas Belajar Guru Penggerak Nagekeo, belajar sambil berbagi, berbagi sambil belajar. Nah, Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu sekarang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian kompetensi. Nah, seperti apa Bapak Ibu memahami terkait ujian kompetensi, terkait soal-soal materi yang akan diujikan, dan bagaimana tips trik menghadapi ujian kompetensi? Mari kita langsung ke TKP. Untuk dapat memahami terkait bagaimana ujian kompetensi ini, Bapak Ibu perlu merujuk ke dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 29 tahun 2023 terkait uji kompetensi jabatan fungsional guru, pamong belajar, pengawas sekolah, dan fungsional penilik. Nah, peraturan menteri ini juga diturunkan secara lebih rinci ke dalam Perdirjen GTK nomor 0802 garing B.B1 garing HK titik 03.01 2024 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan ujian kompetensi. Dari dua macam produk hukum ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa penyelenggaraan ujian kompetensi ini dilaksanakan oleh Kementerian melalui Dirjen GTK, yaitu ujian kompetensi perpindahan jabatan lain atau disingkat UKPJL, dan uji kompetensi pengangkatan kembali atau UKPK, serta uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. UKPJL dan UKPK bertujuan untuk mengukur dan menilai kesesuaian kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional guru, pamong belajar, pengawas sekolah, atau penilik melalui perpindahan jabatan lain atau pengangkatan kembali terhadap standar kompetensi masing-masing jabatan fungsional. Jadi, untuk UKPJL dan UKPK ini berkaitan dengan perpindahan jabatan dari keempat jenis jabatan fungsional yang ada maupun pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional yang ada. Selanjutnya, UKKJ bertujuan untuk mengukur serta menilai kompetensi yang dimiliki oleh jabatan fungsional guru, pamong belajar, pengawas sekolah, atau penilik guna menentukan kelayakan yang bersangkutan untuk naik jenjang jabatan fungsional satu tingkat lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat terkait dengan jabatan fungsional ini, jenjang jabatannya itu ada 4 jenis jenjang jabatan, yaitu ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Nah, bagaimana mereka akan berpindah ke jenjang yang lebih tinggi ini? Mereka harus mengikuti yang namanya UKKJ, uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Materi yang diujikan di dalam uji kompetensi ini, jadi ada 3 jenis uji kompetensi tadi. Itu adalah materi yang berkaitan dengan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Saya ulangi, materi ujian kompetensi erat kaitannya dengan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Nah, bagaimana keempat jenis kompetensi ini? Mari kita lihat sama-sama penjelasannya. Yang pertama terkait kompetensi teknis. Nah, di dalam kompetensi teknis ini dibedakan menurut jabatan fungsional masing-masing.
Jadi materi yang diuji di dalam ujian kompetensi untuk jabatan fungsional guru itu meliputi kompetensi pedagogik, profesional guru, sosial, dan kepribadian. Ini erat kaitannya dengan model kompetensi guru ya, terbaru itu memuat 4 kompetensi ini. Kemudian untuk jabatan fungsional pengawas sekolah yang diuji di dalam kompetensi teknis ini adalah merujuk pada kompetensi profesional kepala sekolah, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Nah, ini kalau kita lihat lebih jauh merujuk kepada model kompetensi kepala sekolah yang terbaru. Nah, berikutnya untuk jabatan fungsional pamong belajar, yang dimaksud dengan kompetensi teknis di sini adalah kompetensi pedagogik dan profesional guru saja. Sedangkan untuk jabatan fungsional penilik, yang dimaksud dengan kompetensi teknis di sini adalah kompetensi pedagogik dan andragogik, profesional, kepribadian, dan kompetensi sosial. Jadi kurang lebih sama dengan jabatan fungsional guru, cuman ada tambahan kompetensi andragogik di sini. Lalu kompetensi manajerial, apa saja yang masuk ke dalam kompetensi-kompetensi manajerial ini adalah terkait bagaimana PNS itu diuji untuk bisa terkait dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, serta pengambilan keputusan. Jadi ini berkaitan dengan kemampuan memimpin dan mengelola pembelajaran. Nah, sedangkan kompetensi sosial kultural itu berkaitan dengan kemampuan untuk memahami dan menghargai keragaman budaya dan sosial yang dihimpun sebagai suatu perekat kebangsaan. Nah, kompetensi ini mungkin nanti bisa di breakdown, dirincikan lagi. Kompetensi memahami, menghargai perbedaan budaya, jadi jenis-jenis materi soal yang mungkin muncul untuk ujian terkait kompetensi sosial kultural seputar bagaimana menghargai perbedaan budaya, bagaimana berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang dari berbagai latar, lalu sikap toleransi dan terbuka terhadap perbedaan yang ada. Nah, lebih lanjut lagi terkait dengan materi uji kompetensi ini, itu disusun berdasarkan jenjang pada masing-masing jabatan fungsional. Jadi Bapak Ibu, ini nanti akan kami jelaskan terkait maksud daripada materi uji kompetensi ini dijelaskan berdasarkan jenjang masing-masing jabatan fungsional. Nah, untuk bagaimana kita bisa memahami ini, silakan Bapak Ibu tonton video ini sampai selesai supaya Bapak Ibu mendapat suatu pemahaman, suatu penjelasan yang utuh, sehingga Bapak Ibu semakin mantap, semakin mendapat gambaran bagaimana persiapan Bapak Ibu. Juga kami akan mencoba membedah soal-soal yang mungkin muncul dan bagaimana tips trik supaya Bapak Ibu menghadapi soal-soal yang ada. Kemudian Bapak Ibu, materi uji kompetensi juga disusun sesuai dengan standar kompetensi masing-masing jabatan fungsional. Ini maksudnya apa? Silakan Bapak Ibu tonton video ini sampai habis, nanti kami akan jelaskan kemudian. Nah, ini Bapak Ibu adalah bagaimana bentuk-bentuk soal yang mungkin ada, yang mungkin muncul ke dalam soal materi uji kompetensi. Jadi untuk setiap jenjang jabatan itu ada bentuk-bentuk jenis-jenis soal yang berbeda-beda. Nah, kita lihat yang pertama, untuk UKKJ dan UKPJL, guru dan pengawas sekolah. Jadi ini hanya guru dan pengawas sekolah. Sedangkan teman-teman pamong belajar dan penilik, sebentar nanti akan kami jelaskan. Nah, untuk guru dan pengawas sekolah,
yang akan menghadapi UKKJ dan UKPJL ini, yang mana pada jenjang ahli pertama akan naik jabatan ke dalam jabatan jenjang ahli muda, maupun teman-teman yang akan menghadapi UKPJL untuk masuk menjadi ahli muda, itu akan mendapat soal dalam bentuk situational judgment test, ya. Jadi bagaimana situational judgment test akan kami bahas setelah tayangan slide ini. Untuk itu selalu tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip-skip Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah dari yang ahli muda menuju ke ahli madya, ya. Jadi yang ahli pertama tadi 3B ke 3C, soalnya itu adalah soal-soal situational judgment test. Sedangkan teman-teman yang dari ahli muda menuju ahli madya, dari 3D menuju ke 4A, itu soalnya adalah soal situational judgment test ditambah dengan soal studi kasus. Nah, sedangkan bagi Bapak Ibu guru pengawas sekolah yang akan menghadapi UKKJ maupun UKPJL dari ahli madya ke ahli utama, itu ada mendapat beberapa bentuk soal. Yang pertama adalah situational judgment test, yang kedua adalah simulasi coaching, yang ketiga adalah wawancara. Nah, bagaimana bentuk-bentuk soal situational judgment test, studi kasus, simulasi coaching, dan wawancara? Mari kita kupas satu-satu. Soal situational judgment test itu adalah instrumen berupa soal tertulis yang berbasis studi kasus, yang berbasis kasus, ya. Jadi soal ini mengangkat kasus-kasus yang ada di tempat kerja, yang ada di sekolah. Opsi jawaban merupakan serangkaian alternatif tindakan atau respon. Yang berikut, opsi jawaban yang mendapatkan skor tertinggi adalah tindakan yang paling efektif dengan apa yang diukur. Yang berikut, tingkat kesulitan soal berbeda pada setiap jenjang. Jadi soal situational judgment test ini tidak ada jawaban benar atau salah, tetapi mau mengukur bagaimana kompetensi Bapak Ibu itu diminta sesuai dengan level jenjang jabatan kompetensi Bapak Ibu, ya. Nah, seperti apa soal situational judgment test? Soal ini biasanya disajikan dalam bentuk cerita pendek yang menggambarkan situasi yang mungkin Bapak Ibu guru atau pamong belajar hadapi di dalam pekerjaannya sehari-hari. Soal situational judgment test ini fokus pada evaluasi keputusan dan penilaian peserta terhadap situasi yang dihadapinya. Contoh soalnya, Anda adalah seorang guru di kelas 10 SMA. Saat mengajar, Anda melihat dua siswa, Budi dan Ana, sedang berbisik-bisik dan tidak memperhatikan pelajaran. Anda menegur mereka, tetapi mereka tetap saja mengobrol. Apa tindakan yang paling tepat Anda lakukan selanjutnya? A. Memarahi Budi dan Ana di depan kelas. B. Mengirim Budi dan Ana ke ruang kepala sekolah. C. Meminta Budi dan Ana untuk keluar kelas dan menyelesaikan masalah di luar kelas. D. Menunggu sampai Budi dan Ana selesai berbisik-bisik kemudian melanjutkan pelajaran. E. Mengabaikan Budi dan Ana dan melanjutkan pelajaran. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab soal ini, Bapak Ibu boleh memakai tips yang kami berikan. Jadi kami tidak akan membahas soal ini sekarang, ya, karena nanti akan panjang sekali. Fokus video kami kali ini adalah bagaimana kami mengupas bentuk-bentuk soal yang ada dulu. Kalau Bapak Ibu ingin supaya kami membahas
contoh-contoh soal, silakan boleh ketik di kolom komentar, sehingga dari permintaan Bapak Ibu bisa kami rangkum untuk bisa kami carikan soal-soal untuk bisa kita bahas bersama. Nah, kita kembali kepada tips yang bisa Bapak Ibu pakai, yang bisa Bapak Ibu terapkan ketika Bapak Ibu mengerjakan soal situational judgment test ini. Yang pertama, tips dari kami adalah Bapak Ibu pahami konteksnya. Usahakan untuk memahami konteks situasi yang dijelaskan dalam setiap soal. Lalu berikut, identifikasi prioritas. Bapak Ibu harus mengetahui prioritas utama dalam situasi yang diberikan. Pikirkan apa yang paling penting untuk dicapai atau dipertimbangkan dalam situasi yang ada, yang disimulasikan di dalam soal. Lalu yang berikut, analisis konsekuensi yang Bapak Ibu ambil. Jadi sebelum memilih Bapak Ibu memilih jawaban, pertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan yang mungkin Bapak Ibu ambil. Pilih tindakan yang paling memberikan hasil yang positif. Yang keempat, tips yang keempat, gunakan pengetahuan dan pengalaman. Jadi pengetahuan saja tidak cukup, Bapak Ibu harus selalu kaitkan dengan pengalaman. Nah, inilah pentingnya bagi Bapak Ibu, ya, sehingga Bapak Ibu dari soal-soal yang ada selalu mengaitkan tidak saja teori tapi dengan praktik Bapak Ibu lakukan setiap hari di kelas. Yang berikut, jangan menafsirkan terlalu jauh. Jadi hindari Bapak Ibu menarik kesimpulan yang berlebih dari informasi yang diberikan, ya, sehingga muncul asumsi-asumsi yang kemudian menjadi bias. Pilih jawaban yang sesuai dengan informasi yang tersedia daripada Bapak Ibu membuat asumsi-asumsi yang berlebihan tadi. Itu Bapak Ibu tips dari kami untuk menghadapi soal-soal situational judgment test. Nah, yang berikut adalah soal studi kasus. Nah, sebenarnya antara situational judgment test dengan studi kasus ini mirip-mirip, ya. Cuman kalau mau dilihat agak lebih jauh. Tingkat kompleksitas dari soal studi kasus dan situational judgment test ini, studi kasus kompleksitasnya lebih tinggi. Nah, studi kasus dirancang untuk mengevaluasi keterampilan pengambilan keputusan, kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta perilaku peserta uji kompetensi dalam berbagai situasi di tempat kerja. Opsi jawaban merupakan pilihan atau tindakan solusi yang disajikan paling efektif. Nah, dari gambaran ini sebenarnya sudah bisa dilihat bahwa studi kasus ini kompleksitasnya lebih tinggi, ya, lebih rinci daripada skenario yang digunakan dalam situational judgment test (SJT). Sehingga itulah mengapa soal studi kasus ini muncul pada jenjang jabatan muda akan berpindah UKKJ dari jabatan ahli muda menuju ke ahli madya, karena dilihat bahwa level kompetensi untuk perpindahan jabatan dari ahli muda menuju ke ahli madya itu dibutuhkan kompetensi yang analisis tadi, ya, analisis. Jadi tidak hanya sebatas soal-soal SJT yang mungkin kompleksitasnya masih terlampau ringan. Nah, biasanya peserta diberikan deskripsi yang lebih mendalam tentang situasi atau masalah atau tantangan yang dihadapi dalam sebuah organisasi atau individu, dalam hal ini sekolah ataupun individu guru itu sendiri. Peserta kemudian diminta untuk menganalisis situasi tersebut serta mengidentifikasi masalah dan menyarankan solusi atau tindakan yang tepat. Nah, seperti apa soal studi kasus? Mari kita lihat. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah menengah yang menghadapi masalah kedisiplinan serius di kelas Anda. Sejumlah siswa sering terlibat dalam perilaku merusak, mengganggu pelajaran, dan bahkan terlibat dalam tindakan intimidasi terhadap siswa lain. Hal ini telah mengganggu lingkungan belajar dan mengurangi kualitas pendidikan yang Anda berikan. Setelah melakukan evaluasi, Anda menemukan bahwa masalah ini bersumber dari kurangnya pengawasan di sekolah, kurangnya keterlibatan orang tua,
dan kebijakan sekolah yang lemah dalam menangani perilaku buruk siswa. Apa langkah yang paling tepat untuk Anda ambil untuk mengatasi masalah kedisiplinan ini? A. Melaporkan masalah secara langsung kepada kepala sekolah dan meminta tindakan tegas terhadap siswa yang melanggar. B. Mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa untuk membahas masalah kedisiplinan dan mencari solusi bersama. C. Menerapkan sanksi disiplin yang lebih keras terhadap siswa yang melanggar peraturan, seperti penangguhan atau pemecatan. D. Mengorganisir program pengembangan keterampilan sosial untuk semua siswa agar mereka dapat belajar cara mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif. E. Membuat perubahan pada kebijakan sekolah yang mengatur disiplin dan perilaku siswa serta mengawasi penerapan secara ketat. Nah, Bapak Ibu, untuk menghadapi soal-soal studi kasus seperti ini, ya, berikut tips yang mungkin bisa kami tawarkan kepada Bapak Ibu, ya. Jadi sekali lagi, kami tidak akan membahas soal ini di sini. Jika Bapak Ibu ingin kami membahas soal-soal ujian kompetensi, silakan Bapak Ibu komen, ya. Sehingga apabila Bapak Ibu mungkin membutuhkan, akan kami buat di dalam video kami selanjutnya terkait bagaimana pembahasan untuk soal-soal studi kasus. Nah, tips dari kami untuk mengerjakan soal studi kasus, yang pertama Bapak Ibu pahami soal ini secara keseluruhan. Jadi baca soal dengan cermat dan cari kata kuncinya. Pastikan kita memahami semua aspek yang ada di dalam soal tersebut dengan situasi dan masalah yang diberikan. Identifikasi masalah utama, ya. Jadi maksud kita melihat kata-kata kunci itu supaya kita bisa melihat masalah utamanya itu apa, atau tantangan dihadapi dalam studi kasus ini apa. Ini membantu kita untuk bisa langsung fokus pada solusi yang relevan. Analisis dengan sistematis. Setelah itu Bapak Ibu silahkan lakukan analisis yang sistematis terhadap semua informasi yang diberikan dalam soal. Identifikasi faktor yang berpengaruh dan hubungannya dengan masalah yang dihadapi. Jangan lupa untuk pertimbangkan solusi alternatif. Pikirkan solusi alternatif yang mungkin untuk mengatasi masalah yang ada. Jangan terpaku pada satu pendekatan saja Bapak Ibu, ya. Jadi ini sudah lebih kompleks Bapak Ibu, ya. Jadi kalau bayangkan tadi SJT, ya, dengan studi kasus. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh mungkin Bapak Ibu menganalisis lebih jauh. Nah, ini kalau saya ambil keputusan seperti ini, kira-kira dampaknya apa, ya? Kita buat segala pertimbangan. Nah, yang terakhir adalah pilih solusi terbaik. Setelah kita mempertimbangkan semua opsi, pilih solusi atau tindakan yang paling rasional, realistis, dan efektif dalam mengatasi masalah yang dihadapi, ya. Jadi kata kuncinya adalah rasional, realistis, serta efektif, ya Bapak Ibu. Jadi harus rasional dan realistis serta efektif juga, ya. Jadi ini tips yang mungkin bisa kami tawarkan kepada Bapak Ibu untuk bisa Bapak Ibu mengerjakan soal-soal studi kasus. Yang berikut, simulasi coaching. Nah, simulasi coaching ini dilakukan dengan bermain peran situasi yang terjadi di tempat kerja melalui media virtual. Jadi semua ujian kompetensi ini dilakukan secara daring Bapak Ibu, ya, termasuk dengan simulasi coaching ini. Jadi nanti ada asesor. Nah, poin kedua, selama tes, peserta akan diamati dan dinilai sesuai dengan standar perilaku kerja seorang pejabat fungsional, termasuk kemampuan dan kualitas coaching atau pendampingan. Nah, simulasi coaching ini hanya bagi Bapak Ibu yang nanti akan menghadapi UKKJ untuk berpindah jabatan dari ahli media menuju ahli utama, ya. Jadi tidak semua seperti yang kami di slide kami sebelumnya tadi. Penilaian ini dilakukan melalui pengamatan oleh 2 orang asesor dengan menggunakan rubrik yang terstandar. Nah, waktu tes simulasi coaching ini maksimal 30 menit dengan rincian 10 menit pertama, peserta mengamati situasi yang disajikan oleh 2 asesor. Yang kedua,
20 menit berikutnya, peserta bermain peran dengan tim yang telah dipersiapkan. Ya. Jadi di sana digambarkan dulu situasinya seperti apa, kita mengamati. Setelah itu silahkan kita melakukan coaching, asesor mengamati kita. Ya. Tips untuk menjadi coach yang baik, ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin masih awam dengan metode-metode coaching, ya, berikut kami tawarkan tipsnya. Nah, jadi tips untuk menjadi coach yang baik menghadapi coaching ini adalah coach itu berarti orang yang melakukan coaching, sedangkan coachee adalah orang yang kita coaching, ya. Orang yang kita coaching itu namanya coachee. Nah, fokus pada kekuatan dan pengalaman coachee. Bantu coachee untuk mengenali dan memanfaatkan kemampuan yang sudah dimilikinya dalam mengelola kelas. Jadi, yang kita lihat adalah kita fokus pada kekuatan yang dimiliki atau pengalaman yang dimiliki coachee. Gunakan kita coaching ini, kita gunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Ini mendorong coachee untuk bisa berpikir kritis, menemukan solusinya sendiri. Nah, untuk bisa kita mendengar coachee ini mengemukakan solusinya sendiri, kita harus memiliki kemampuan untuk aktif mendengar, Bapak Ibu, ya. Jadi seorang coach harus aktif mendengar. Pahami perspektif atau cara pandang coachee-nya ini. Bagaimana perasaan yang dialaminya, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata si coachee ini begini, ya. Perspektifnya dia melihat dirinya itu seperti ini, melihat orang lain itu seperti ini, ya. Jadi yang berikut kita berikan umpan balik yang konstruktif menanggapi apa yang disampaikan oleh coachee, ya. Kita memberikan umpan balik. Fokus pada perilaku yang dapat diubah dan berikan saran yang spesifik dan actionable yang dapat dicapai, yang dapat dilaksanakan, ya, seperti itu. Tapi Bapak Ibu di sini jangan kita mendikte, ya. Jangan kita mendikte. Tahan kita punya keinginan untuk bisa memberikan solusi, ya. Kita berikan umpan balik, tapi umpan balik itu jangan kita mendikte, tapi kita tidak juga memberikan solusi, ya. Memancing dia untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, ini sesuai dengan tujuannya bahwa coaching ini adalah untuk memberdayakan, ya, bukan kita untuk memberi instruksi kepada coachee. Nah, ini tips terkait bagaimana menghadapi tes simulasi coaching. Nah, yang berikut adalah tes wawancara. Nah, untuk wawancara ini juga sama dengan simulasi coaching, hanya digunakan kepada Bapak Ibu yang akan menghadapi UKKJ atau UKPJL menuju ke jabatan ahli utama, ya. Jabatan 4D, ya. Jadi dari jabatan 4C menuju ke 4D. Nah, soal wawancara ini digunakan untuk mengukur keterampilan, potensi, performa kerja peserta uji kompetensi. Asesor mengajukan pertanyaan, mengevaluasi dan memberikan penilaian sesuai rubrik yang telah disusun dan secara terstandar untuk mengukur kualitas dan keterampilan peserta uji kompetensi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang akan didudukinya, ya. Jadi sesuai dengan fungsi dan jabatan akan diduduki oleh Bapak Ibu yang naik ke 4D tadi, ya, dari 4C menuju ke 4D. Nah, seperti apa tips yang mungkin bisa Bapak Ibu hadapi ketika akan menghadapi wawancara. Nah, ini tips dari kami, karena wawancara ini terjadi secara daring, ya. Tentunya tips-tips yang mungkin terkait dengan persiapan jaringan atau apa itu pasti otomatis. Nah, tambahan untuk wawancara ini, Bapak Ibu harus pelajari peraturan terkait dengan model kompetensi guru dan kompetensi kepala sekolah. Nah, jadi terkait dengan model kompetensi guru dan kepala sekolah ini, Bapak Ibu pelajari yang terbaru, Bapak Ibu, ya. Kalau saya tidak salah, yang terbaru yang mengatur tentang model kompetensi guru ini adalah Perdijen GTK nomor 2626 tahun 2023. Sedangkan untuk model kompetensi guru kepala sekolah yang terbaru ini
adalah sesuai dengan Perdirjen GTK nomor 7327 garing 7327 tahun 2023. Itu yang mengatur tentang model kompetensi. Nah, ini Bapak Ibu harus pelajari. Yang berikut, Bapak Ibu siapkan jawaban untuk pertanyaan umum. Nah, misalnya pengalaman mengajar, strategi pembelajaran, solusi untuk menangani masalah di kelas. Nah, terkadang kita mungkin sudah siap soal yang terkait dengan ini, model kompetensi guru, tapi kita lupa untuk pertanyaan-pertanyaan umum sederhana. Ya, seperti bagaimana pengalaman mengajar, strategi pembelajaran, diferensiasi itu seperti apa, disiplin positif itu seperti apa, ya. Itu Bapak Ibu harus kuasai. Lalu yang berikut, Bapak Ibu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara, kami sarankan untuk bisa menjawab dengan menggunakan kerangka STAR, ya. Seperti apa kerangka STAR? STAR itu adalah situation, task, action, dan result. Nah, STAR ini sendiri ya adalah bagaimana kita di dalam jawaban-jawaban ini kita tidak langsung memberikan jawaban, tapi kita bagaimana menggambarkan situasinya dulu. Peran tugas kita di dalam situasi itu apa? Lalu tindakan yang kita lakukan itu apa? Lalu hasil yang kita dapatkan itu seperti apa? Nah, itu yang dimaksud dengan STAR. Siapkan juga contoh konkret dan bukti yang mendukung jawaban Anda. Ya, jadi misalnya hasil karya siswa, portofolio siswa, surat-surat rekomendasi, ya. Bila perlu Bapak Ibu siapkan berkas-berkas itu ada di dekat Bapak Ibu, ya. Sehingga begitu wawancara ya Bapak Ibu sambil mungkin menunjukkan ya supaya mendukung apa yang memang Bapak Ibu sampaikan menjawab pertanyaan wawancara terkait mungkin dengan pengalaman ya. Bapak Ibu menceritakan hasil karya siswa ya sehingga Bapak Ibu bisa menunjukkan oh inilah hasil karya siswa yang saya sampaikan tadi begitu. Lalu yang berikut latih menjawab kemampuan latih menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara ini dengan spontan ya. Jadi ini mungkin butuh latihan ya. Sehingga inilah tips yang mungkin bisa kami tawarkan bagi Bapak Ibu untuk menghadapi soal wawancara. Nah, lalu yang berikut Bapak Ibu, kalau tadi itu untuk guru dan pengawas. Nah, sekarang bagaimana bentuk UKKJ dan UKPJL untuk Bapak Ibu pamong belajar dan penilik. Nah, bagi Bapak Ibu yang pamong belajar dan penilik ya, untuk dari UKKJ dari ahli pertama ke ahli muda itu soalnya bukan situational judgment test. Kalau guru tadi situational judgment test, tetapi untuk pamong belajar dan penilik ini adalah tes tertulis objektif ya. Jadi Bapak Ibu nanti ada tes tertulis ya. Kemudian untuk dari ahli muda menuju ke ahli madya sama juga tes tertulis objektif ya. Yang bedanya adalah dari ahli madya ke ahli utama itu ditambah dengan wawancara ya. Terkait wawancara ini sudah kami kupas di slide sebelumnya. Silakan mungkin yang lupa bisa kembali untuk bisa mengulang penjelasan terkait wawancara. Nah, tes tertulis objektif ini berupa tes tertulis objektif yang diuraikan dari tugas dan fungsi jabatan fungsional. Nah, karena tes tertulis objektif ini hanya melekat pada jabatan fungsional pamong belajar dan penilik, maka Bapak Ibu pelajari tugas dan fungsi jabatan fungsional penilik dan pamong belajar tadi. Pelajari tugas dan fungsional, tahu tugas dan fungsi dari jabatan fungsional Bapak Ibu sekalian. Nah, tingkat kesulitan soal ini pasti berbeda-beda dari setiap jenjang. Jadi mulai dari jenjang ahli pertama, ahli muda, ahli madya, sampai dengan ahli utama, itu berbeda-beda jenjangnya, jenjang level kesulitan soalnya. Nah, penilaian dilakukan berdasarkan pilihan yang benar. Ya. Nah, bagaimana mungkin yang saya maksud tadi, level materi kompetensi ini disusun berdasarkan level kompetensi. Nah, ini Bapak Ibu, saya tampilkan level kompetensi menurut
model kompetensi guru, ya. Model kompetensi guru dan kepala sekolah kurang lebih seperti ini, ya. Level kompetensinya. Kalau di model kompetensi yang lama, ya, di Perdirjen nomor 6565 tahun 2020, itu kalau saya tidak salah ingat hanya ada 4 level kompetensi. Nah, sedangkan di Perdirjen yang baru ini itu ada 5 level kompetensi, ya. Dia lebih rinci, lebih kontekstual dengan apa yang dialami oleh guru, juga menjawab tantangan bagaimana implementasi kurikulum merdeka. Nah, ini Bapak Ibu, level kompetensi ini kalau secara garis besar Bapak Ibu lihat ada 5 level, yaitu level paham pada level yang paling dasar, lalu naik ke atas level 2, level yang dasar, naik yang ke tingkat berikut level menengah, naik ke tingkat yang berikut level mumpuni, naik ke level yang paling atas adalah level ahli. Nah, bagaimana kompetensi-kompetensi yang ada di setiap level? Nah, kalau Bapak Ibu lihat, di level paham ini kompetensinya adalah guru, pengawas sekolah, kepala sekolah, penilik maupun pamong belajar ini harus memahami pengetahuan tentang prinsip dan teori serta praktik, ya. Jadi dia harus memahami. Bapak Ibu perhatikan kata kerja yang dicetak tebal ini, ya. Ini yang menunjukkan adanya gradasi dari setiap level yang ada, ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Pada level paham, dia hanya memahami saja. Pada level dasar, guru itu diharapkan untuk menerapkan, ya. Jadi setelah dia paham, dia harus bisa menerapkan. Itu dia ada di level 2, level dasar. Nah, naik setingkat lebih di atas, level 3, level menengah, guru itu harus mampu mengevaluasi dan merancang perbaikan, ya. Jadi setelah dia menerapkan, dia harus bisa mengevaluasi apa yang dia terapkan tadi. Nah, masuk ke level yang lebih tingkat dari level sebelumnya, di level 3, naik ke atas level 4, di level mumpuni, ini guru diharapkan bisa menjalin kerjasama, berkolaborasi, juga berbagi praktik baik dengan guru lainnya, ya. Jadi supaya dia bisa berbagi praktik baik, dia bisa berkolaborasi, dia harus menguasai dulu ini, mengevaluasi dan merancang perbaikan. Nah, dari sinilah dia mendapatkan suatu praktik baik yang kemudian akan bisa dia bagikan. Nah, pada level terakhir, level yang paling tinggi, itu guru diharapkan untuk bisa mampu membimbing guru lain, ya. Jadi tidak saja dia bisa berkolaborasi, berbagi praktik baik, tapi dia juga sudah bisa membimbing guru lain, ya, menjadi tutor bahkan, ya. Nah, Bapak Ibu yang kemarin, ya, sudah melakukan refleksi kompetensi di PMM, pasti sudah tahu level-level ini, sehingga kemarin, ya, Bapak Ibu akan mendapatkan suatu matriks model kompetensi guru, ataupun Bapak Ibu lihat lebih jauh di dalam model kompetensi guru ini sendiri ada 4 tadi, kompetensi teknis tadi, pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional ini. Pada masing-masing jenjang jabatan, ya, pada masing-masing jenjang jabatan ini, Bapak Ibu diharapkan sudah berada pada level yang sesuai dengan standarnya. Jadi ini standar minimal yang harus Bapak Ibu kuasai pada masing-masing level jenjang jabatan. Ada jabatan ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama, ya. Nah, level 2 ini seperti apa? Level 2 adalah kita kembali lihat lagi tadi. Ini level model kompetensi tadi, ya. Level 2 berarti guru ahli pertama dia harus paling tidak, ya, kemampuan standar kompetensi dasarnya minimalnya itu ada di level 2. Jika dia masih ada di level 1, berarti masih butuh usaha, butuh perbaikan untuk bisa mencapai di level 2, karena dia minimal harus ada di level 2. Untuk keempat kompetensi teknis guru ini, kompetensi guru ini, ya. Kalau kepala sekolah tidak ada kompetensi pedagogik, ya. Yang ada hanya kepribadian sosial dan profesional. Nah, untuk yang ahli muda, ya,
itu setingkat di atasnya, level 3 ya, level 3. Untuk ahli madya dia ada di level 4, untuk ahli utama dia ada di level 5 ya. Jadi itu terkait dengan penjelasan kami di slide sebelumnya, yang mana menjelaskan bahwa materi uji kompetensi itu diujikan berdasarkan standar kompetensi pada masing-masing jenjang. Nah, ini maksudnya ya. Jadi nanti soal yang ada pada jenjang ahli pertama ya, jenjang ahli pertama misalnya, adalah soal-soal uji kompetensi teknis yang berkaitan bagaimana menguji standar Bapak Ibu tentang penerapan. Ya, jadi soal-soal penerapan saja. Nah, naik setingkat lebih di atas ketika Bapak Ibu dari ahli muda pindah ke ahli madya, Bapak Ibu akan diujikan soal-soal yang berkaitan dengan mengevaluasi, merancang perbaikan ya. Nah, Bapak Ibu yang dari ahli madya akan pindah ke ahli utama, pasti akan diuji materi-materi, soal-soal kompetensi teknis maupun pedagogis dan lain sebagainya tadi yang kami uraikan di slide-slide sebelumnya itu, yang berkaitan dengan standar minimal kompetensi ini ya, standar minimal kompetensi ini ya. Jadi inilah bagaimana Bapak Ibu melihat ya peta posisi diri Bapak Ibu. Nah, untuk itulah sangat kami sarankan tips kami yang paling akhir ya Bapak Ibu, tips kami yang paling terakhir, Bapak Ibu sebelum menuju ke uji kompetensi, Bapak Ibu silahkan buka PMM ya. Saya ulangi, Bapak Ibu, tips kami paling akhir sebelum Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk uji kompetensi, Bapak Ibu minimal sudah harus ke PMM akses yang namanya refleksi kompetensi ya. Bapak Ibu akses yang namanya refleksi kompetensi ini ya. Bapak Ibu silakan lakukan refleksi kompetensi ya. Bapak Ibu merefleksikan di mana posisi diri Bapak Ibu sekarang. Ada di level berapa? Sesuai dengan jenjang jabatan Bapak Ibu ya. Sesuai dengan jenjang Bapak Ibu akan dapatkan. Nah, jika misalnya jenjang Bapak Ibu itu tidak sampai dengan standar minimal sesuai dengan jenjang Bapak Ibu itu, berarti Bapak Ibu harus terus meningkatkan. Nah, apabila Bapak Ibu sudah sesuai standar ataupun melampaui, saran kami juga Bapak Ibu terus untuk bisa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu ya. Nah, salah satu cara juga bagaimana Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi adalah dengan mengakses pelatihan mandiri ya. Bapak Ibu untuk bisa meningkatkan kompetensi, silakan Bapak Ibu akses pelatihan mandiri untuk bisa menguasai semua materi-materi, semua hal yang disampaikan yang ada di dalam pelatihan mandiri. Karena apa? Karena soal-soal yang berkaitan dengan kompetensi teknis, berkaitan dengan kompetensi sosial kultural maupun kompetensi manajerial itu dikupas di dalam pelatihan mandiri. Kami juga menyarankan Bapak Ibu untuk bisa bagaimana mempelajari, memperdalam lagi terkait informasi-informasi mengenai model kompetensi guru dan model kompetensi sekolah yang terbaru ya. Silakan Bapak Ibu update pengetahuan pemahaman Bapak Ibu terkait hal ini. Nah, Bapak Ibu ya, di akhir video ini jika Bapak Ibu merasa bahwa apa yang kami sajikan ini membawa sesuatu yang bermakna, sesuatu yang mungkin berguna bagi Bapak Ibu, silakan subscribe video kami ini, silakan subscribe channel kami ini, ikuti terus video-video kami. Kami mungkin akan melihat bagaimana komen-komentar Bapak Ibu, materi-materi apa saja yang mungkin Bapak Ibu butuhkan. Jika Bapak Ibu mungkin butuh soal-soal pembahasan terkait dengan uji kompetensi, akan kami sajikan. Ataupun Bapak Ibu ingin kami kupas lebih jauh terkait model kompetensi guru, model kompetensi kepala sekolah, pun akan kami layani, akan kami kupas lebih jauh di dalam video-video kami selanjutnya. Nah, akhir kata, terima kasih untuk kesempatan belajar bersama.
Kali ini kesempatan kita bisa saling berbagi, berbagi sambil belajar, belajar sambil berbagi. Terima kasih, salam dan bahagia, sampai jumpa di lain kesempatan.